Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih, kembali kita bertekun. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Pelajaran ini, keyakinan ini, yang pertama, hanya orang Katolik yang bisa menerima ajaran ini. Bapak Ibu Katolik ya? Nah, hanya Bapak Ibu, hanya orang Katolik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk menerima ajaran ini membutuhkan yang namanya iman. Dan melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kita mendapatkan pewartaan demikian. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, kepada Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya apa? Iman berasal dari Allah. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi iman bukan dari diri kita. Iman itu dari Allah. Maka Allah yang menumbuhkannya. Lalu kata kuncinya yang lain, inisiatif dari Allah, bukan dari manusia. Kita ambil contoh pertobatan atau panggilan Paulus. Paulus adalah pribadi yang menganiaya Tuhan. Dan Tuhan memanggilnya, atau juga sering diberi judul pertobatan Paulus. Ketika naik kuda jatuh, lalu buta, lalu kemudian harus diantar ke Ananias supaya mendapat pelajaran. Bukan dari Paulus. Begitu pula ada orang yang ingin menjadi Katolik, melihat orang Katolik yang rukun, yang guyup, yang santoso. Kok runtung-runtung bareng-bareng, lek rukun men. Dan juga pernah kemarin dulu kita menyampaikan, ada orang yang ingin jadi Katolik ketika melihat seorang nenek sepuh menyeberang sungai untuk ke gereja. Kok lek ayemen. Begitu damainya nenek ini, lalu nenek itu, Romo, aku pingin jadi Katolik. Karena apa? Karena melihat seorang nenek yang nyebrang sungai untuk ke gereja. Sekali lagi, iman bukan dari manusia. Iman berasal dari Allah. Maka ada doa, tambahkanlah iman kami. Yang ketiga, iman akan apa? Yaitu hari-hari ini kita merenungkan iman akan roti hidup yang telah turun dari surga. Semoga kita boleh sedikit meresapi. Yang pertama, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ketika kita menyantap bersatu dengan roti hidup Yesus Kristus, darah dan tubuh Tuhan, kita diselamatkan. Kita selamat, tidak akan mati. Yang kedua, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kasih karunia Allah dianugerahkan.
maka ada ungkapan keabadian. Orang yang beriman kepada Tuhan ketika meninggal, dia akan hidup kedua bersatu dengan para kudus di dalam pangkuan Allah. Lalu yang ketiga, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Ketika kita mendapatkan roti hidup, daging Tuhan Yesus, kita beroleh energi kekuatan Allah. Kuasa Allah dinyatakan, kebesaran Allah diberikan untuk kita. Nah, kembali, apakah Bapak Ibu dong? Semoga tidak. Mengapa? Kalau Bapak Ibu mengerti semuanya ini, berarti di atas Allah. Namun paling tidak mencicipi. Maka ada ungkapan, iman itu berbuah dalam ketekunan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.